Sejak kecil kita sudah sering melihat bendera merah putih dikibarkan saat upacara di sekolah, upacara peringatan kemerdekaan, peringatan hari besar negara, hingga event olahraga. Meski begitu, masih banyak yang belum mengetahui bagaimanakah sejarah bendera merah putih yang sebenarnya. Apakah arti di balik warnanya dan bagaimana kedudukannya? Bendera merah putih merupakan lambang negara yang harus dihormati dan dihargai. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari sejarah di balik terciptanya sang saka merah putih ini. Warna merah dan putih dalam bendera Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Menurut catatan sejarah, bendera merah putih pertama kali terlihat pada zaman kerajaan Kediri, sekitar tahun 1292 Masehi. Pasukan Raja Jaya Katwang menggunakan bendera merah putih dalam perang melawan Prabu Kertanegara dari kerajaan Singosari. Kemudian di masa kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai abad ke-16, bendera merah putih dijadikan sebagai lambang kebesaran Empu Prapanca. Dalam kitab Negara Kertagama menuliskan bahwa simbol warna merah dan putih selalu terlihat di setiap upacara kebesaran Prabu Hayam Wuruk sejak tahun 1350 Masehi sampai tahun 1389 Masehi. Selain di tanah Jawa sendiri, bendera merah putih juga pernah dipakai di tanah Batak oleh Sisingamangaraja IX. Dia menggunakan warna merah putih sebagai bendera perang yang di tengahnya terdapat gambar pedang kembar berwarna putih dengan warna merah menyala dan putih sebagai dasarnya. Saat terjadi peperangan di Aceh, para pejuang Aceh juga menggunakan bendera merah putih sebagai bendera perang. Di bagian belakang bendera tersebut terdapat gambar matahari bintang, bulan sabit, dan ayat suci Al-Quran. Sedangkan di Sulawesi Selatan, bendera merah putih dipakai oleh kerajaan Bugis Bone untuk menjadi simbol kekuasaan serta kebesaran kerajaan. Bendera ini dikenal dengan nama Woromporang. Ketika Perang Jawa pecah pada tahun 1825-1830 Masehi, pasukan Pangeran Diponegoro memakai bendera berwarna merah putih dalam perjuangan melawan Belanda. Warna merah dan putih yang digunakan pada zaman dulu diciptakan melalui teknik pewarnaan tradisional. Warna putih tercipta dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain, sedangkan warna merah tercipta dari daun pohon jati, kulit buah manggis, atau bunga belimbing wuluh. Ada juga yang mengatakan bahwa warna merah dan putih berasal dari bendera Rasulullah. Akan tetapi seorang penulis sirah nabawiyah bernama Al-Mubarakfuri membantah pernyataan tersebut. Dia mengatakan bahwa bendera yang digunakan Rasulullah berwarna putih. Memasuki abad ke-20, warna merah putih kembali dihidupkan kembali oleh para mahasiswa untuk mengekspresikan rasa nasionalisme. Lalu pada tahun 1928, bendera merah putih digunakan lagi untuk pertama kalinya di Jawa. Meskipun saat itu pemerintahan kolonialisme melarang penggunaan bendera. Pada masa penjajahan Jepang, tepatnya tanggal 7 September 1944, Indonesia diperbolehkan untuk merdeka. Merespon hal tersebut, Chuo Sanggiin, Badan atau Dewan Pertimbangan Pusat, saat itu menggelar sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944 yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno. Sidang tersebut membahas tentang pemakaian bendera Indonesia dan lagu kebangsaan. Dari hasil sidang, panitia membentuk lagu Indonesia Raya dan bendera kebangsaan merah putih. Ki Hajar Dewantoro kemudian membentuk panitia dengan tujuan untuk meneliti tentang bendera serta lagu kebangsaan Indonesia. Akhirnya ditetapkan bahwa bendera merah putih sama dengan bendera Nippon atau Jepang saat itu, yaitu panjang 3 meter dengan lebar 2 meter. Insinyur Soekarno kemudian memerintahkan Hairul Basri untuk mengambil kain dari gudang. Bendera merah putih pun dijahit oleh istri Insinyur Soekarno yang bernama Ibu Fatmawati. Tepat pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih akhirnya dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5, Jakarta. Tanggal 4 Januari 1946, sang saka merah putih sempat dipindahkan ke Yogyakarta bersama Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Lalu pada tanggal 6 Juli 1949, bendera merah putih itu dikembalikan lagi ke Presiden Soekarno untuk kemudian dikibarkan di halaman Gedung Agung pada 17 Agustus 1949. Pengibaran terakhir sang saka merah putih terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya tanggal 17 Agustus 1968 di Istana Merdeka. Saat itu bendera pusaka sudah mulai rapuh dan memudar warnanya, sehingga harus dipensiunkan untuk disimpan di dalam ruangan Istana Merdeka. Setelah disimpan sekian lama di Istana Merdeka, sang saka merah putih itu kemudian dipindahkan ke Monumen Nasional atau Monas pada tahun 2007. Bendera itu disimpan di dalam sebuah vitrin atau lemari panjang.
Vitrin atau lemari panjang itu terbuat dari kaca anti peluru yang berukuran sama dengan sangsaka merah putih. Kaca untuk melapisi bendera itu memiliki tebal 12 cm dengan ketinggian sekitar 30 cm. Saat ini para pengunjung Monumen Nasional bisa melihat langsung wujud dari bendera pusaka yang bersejarah itu. Kemudian arti warna merah putih dalam bendera Indonesia memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Merah berarti keberanian dan putih sebagai kesucian. Selain itu, warna merah dan putih juga dikatakan sebagai lambang dari tubuh dan jiwa manusia. Maka dari itu, kedua warna ini bisa dianggap saling melengkapi dan menyempurnakan negara Indonesia. Insinyur Soekarno pernah menyatakan bahwa warna merah dan putih berasal dari penciptaan manusia. Maksudnya, warna merah menyimbolkan darah seorang wanita dan putih menyimbolkan sperma laki-laki. Selain itu, dia mengatakan bahwa tanah di Nusantara ini berwarna merah dan getah tumbuhan berwarna putih. Di masa lalu, warna merah putih bagi bangsa Indonesia atau Austronesia dianggap sebagai simbol langit dan bumi. Mereka menganggap warna merah putih sebagai keagungan, kejayaan, dan kesaktian. Sementara itu, dalam budaya Jawa kuno, bendera merah putih memiliki makna sebagai simbol pemersatu antara laki-laki dan perempuan. Warna merah juga dapat melambangkan tubuh manusia yang sudah dialiri darah sejak lahir. Warna putih melambangkan roh manusia yang bersih dan suci. Karena itu, jika merah dan putih disatukan, bendera merah putih menjadi lambang jati diri bangsa negara Indonesia yang suci dan bersih. Kedudukan bendera merah putih pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Bendera merah putih mempunyai kedudukan khusus sebagai bendera negara yang telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 35 dan diperjelas dalam UU nomor 24 tahun 2009. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kedudukan bendera merah putih adalah merupakan identitas dan jati diri bangsa, kemudian merupakan kedaulatan bangsa, merupakan lambang tertinggi bangsa. Selain itu, terdapat hal-hal yang penting dalam peraturan pemerintah mengenai bendera merah putih, yaitu bendera merah putih atau bendera pusaka adalah bendera kebangsaan yang dikibarkan dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Duplikat bendera hanya dapat dikibarkan pada tanggal 17 Agustus pada saat penaikan dan penurunan bendera. Semua yang hadir diharuskan berdiri pada saat dikibarkan dan diturunkan bendera merah putih. Tidak boleh menyentuh tanah dan air saat bendera itu dikibarkan. Bendera merah putih tidak boleh ditempel dengan lencana, cukup dengan dua warna saja. Saat ini bendera merah putih dapat dikibarkan untuk menunjukkan sukacita bangsa Indonesia setelah melalui masa perjuangan yang begitu sulit dan panjang di masa penjajahan. Sangsaka merah putih juga menyatukan seluruh masyarakat Indonesia di bawah satu naungan, yaitu rasa cinta pada negeri. Maka dari itu kita harus meneruskan semangat perjuangan merah putih dengan prestasi-prestasi yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, terdapat aturan pemasangan dan pengibaran bendera merah putih. Pada pasal 7 memuat sejumlah aturan terkait cara atau himbauan tentang pemasangan bendera merah putih. Di antaranya yaitu pengibaran atau pemasangan bendera merah putih dilakukan di antara matahari terbit hingga terbenam. Dalam keadaan tertentu, pengibaran atau pemasangan bendera merah putih boleh dilakukan pada malam hari. Bendera merah putih wajib dikibarkan pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus oleh setiap warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, kantor atau gedung, transportasi umum, satuan pendidikan, serta transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di semua kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam rangka pengibaran atau pemasangan bendera merah putih di rumah, pemerintah daerah setempat harus memberikan bendera merah putih kepada setiap warga negara Indonesia yang tidak mampu. Selain pengibaran pada tanggal 17 Agustus, bendera merah putih boleh dikabarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lainnya. Selain itu, pasal 13 hingga 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan tata cara penggunaan bendera merah putih, di antaranya yaitu bendera merah putih dikibarkan atau dipasang pada tiang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran bendera. Bendera merah putih dipasang tali dan diikatkan pada sisi dalam kibaran bendera. Bendera merah putih dipasang membujur rata ketika dipasang di dinding. Bendera merah putih dinaikkan dan diturunkan pada tiang secara perlahan dengan hitman dan tidak menyentuh tanah atau air. Bendera merah putih yang dikibarkan atau dipasang setengah tiang
dinaikkan hingga ke ujung tiang lalu dihentikan sejenak dan diturunkan kembali tepat setengah tiang. Saat hendak diturunkan, bendera merah putih dinaikkan lebih dulu hingga ke ujung tiang lalu dihentikan sejenak baru kemudian diturunkan kembali. Pada saat penaikan dan penurunan bendera merah putih, semua orang harus memberi hormat dengan berdiri tegak dan hikmat sambil menghadap kepada bendera hingga selesai. Penaikan dan penurunan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekian video kali ini tentang sejarah terciptanya bendera merah putih, bendera kebanggaan kita semua, bendera tanah air Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita dan menambah kecintaan kita kepada negara tercinta kita Indonesia ini. Sekian video kali ini, saya mewakili tim Gardu 21 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.